Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Naam ikhwani fi din azani Allah iyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga diberikan umur serta diberikan hidayah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling agung yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena semua ibadah yang lainnya tidak akan sempurna tanpa dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya menuntut ilmu adalah merupakan ibadah yang paling mulia. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Di buku ini halaman 147. Ya. Di hadis laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'wa bid'awal jahiliyah. Ini masih berkaitan dengan bab sabar. Sabar terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilarang ketika kita terkena musibah adalah meratap dengan sikap. Karena ada orang yang meratap dengan suara, ada yang meratap dengan apa? Sikap. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang terhubung hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi ketika tertimpa musibah atau merobek kerah baju dan menyeru seruan jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasan mengenai marfu'. Marfu' artinya terhubung dengan Nabi. Kemudian mengenai makna hadisnya, man darabal khudud, orang yang menampar pipi. Maksudnya dia menampar pipi karena musibah. Ini adalah lafaz umum. Tapi maksudnya khusus. Ingat ya, lafaznya umum, maksudnya khusus. Kalau ada orang nampar pipi, ya mungkin karena dia ini mimpi apa enggak ya? Masuk enggak dalam sabda Nabi ini? Tidak. Jadi lafadznya memang umum. Tidak semua orang nampar pipi langsung dikatakan meratap. Dia tiba-tiba ketiban rezeki, misalnya dia lihat ada orang bawa uang 2 koper isinya 2 miliar misalnya gitu. Itu ini kira-kira mimpi enggak ya? Ya ini namanya nampar pipi juga. Tapi tidak masuk pada sabda Nabi. Ini lafaz umum yang bermaksud khusus yang dimaksud adalah menampar pipi karena tapi musibah. Itu maksudnya.
Khudud artinya pipi. Khudud artinya apa? Pipi. Ini namanya khudud. Wasyaqqal juyuba, dan merobek kerah baju. Kerah baju adalah bagian atas baju untuk masukkan kepala. Maksudnya merobek kerah baju ketika tertimpa musibah karena murka dan tidak tabah menghadapinya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyerukan seruan jahiliyah. Da'wa adalah mudhaf, al-jahiliyah mudhafun ilaih, kata yang disandarkan padanya. Ada dua hal di sini yang berselisih. Pertama, lafaz umum da'wal jahiliyah. Dakwah berbentuk tunggal. Dakwah berbentuk apa? Tunggal, satu. Dan sifatnya bersandar kepada kata yang lain sehingga menunjukkan umum. Kedua, qarinah atau pertanda. Karena menampari pipi dan merobek kerah baju umumnya dilakukan ketika tertimpa musibah, sehingga yang bersangkutan menyerukan seruan jahiliyah seperti oh celakanya aku, misalnya begitu. Oh matilah aku, dan lain-lain. Ini juga termasuk dakwah jahiliyah. Lebih tepatnya lafaz umum dikuatkan dan dikhususkan oleh qarinah. Dengan demikian yang dimaksud seruan di sini adalah apapun seruan yang dipicu oleh kebodohan. Begini maksudnya. Kalau orang menampar pipi dan merobek kerah baju bukan karena musibah, itu tidak terkena hadis ini. Kenapa? Karena lafadznya umum untuk sesuatu yang khusus. Ya. Lafadznya umum untuk sesuatu yang khusus. Ya. Tapi yang ketiga ini bidakwal jahiliyah, ada yang memaksudkan lafadznya umum juga, tapi untuk suatu yang khusus, yaitu ketika terkena musibah. Kan orang, ya Allah kenapa kau ambil suamiku, misalnya gitu. Kenapa kau tidak ambil saja tetanggaku yang judi. Ini lafadznya umum karena kena musibah. Tapi khusus mengikuti dua lafadz pertama. Namun ada yang memaknai ini umum di semua lafadz jahiliyah. Walaupun tidak terkena musibah. Ya, misalnya ada dua kubu salafi misalnya gitu. Oh aku nih Ustadz Fulan gitu kan. Ente Ustadz siapa gitu kan. Ini bisa dakwah jahiliyah ini. Kena musibah enggak dua-duanya? Enggak. Seperti Muhajirin dan Ansor waktu itu. Wahai Muhajirin, bangun. Wahai Ansor, kata Ansor. Nabi melarang karena itu dakwah jahiliyah. Ya. Termasuk membanggakan alma mater masing-masing. Itu juga dakwah jahiliyah. Ya. Termasuk dakwah jahiliyah. Hati-hati. Membanggakan alma mater itu termasuk dakwah jahiliyah. Dalam artian gini, membanggakan untuk meremehkan orang lain. Termasuk lafaz jahiliyah mencela nasab orang lain, membanggakan nasab sendiri. Ya. Maka di sini yang tepat menurut Syekh Utsaimin yaitu masuk di dalamnya semua seruan yang dipicu oleh kejahiliaan atau kebodohan. Inilah tiga perkara yang disebutkan dalam hadis. Karena umumnya inilah yang dilakukan ketika terjadi musibah. Yang terjadi apa? Musibah. Baik, lanjut hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda,
idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, Allah menahan hukuman karena dosanya hingga Allah membalasnya pada hari kiamat. Ini hadis yang menggembirakan orang-orang yang terkena musibah. Bahwa musibah itu terkadang datang untuk menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Ya. Dan terkadang dia datang untuk mengangkat derajat. Dan terkadang untuk menasihati kita. Karena ada orang tidak bisa dinasihati dengan wahyu qala Allah qala Rasul. Allah nasihati dengan musibah agar dia sadar. Sebelumnya saya pernah menyinggung bahwa ketentuan Allah yang tidak menyenangkan itu pasti ada hikmah, maslahat, keadilan dan apa? Kasih sayang. Itu harus kita ingat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, apa yang Allah segerakan untuk seorang hamba di dunia berupa musibah, itu adalah hukuman yang disegerakan supaya tidak diazab di hari kiamat. Ya. Yang berbahaya adalah seorang melakukan dosa, dia tidak mendapatkan ujian. Itu berbahaya. Namanya apa? Istidraj. Seperti salah satu penafsiran surat Jin, Allah katakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Salah satu penafsirannya, apabila mereka istiqamah di atas jalan, yaitu sebagian ulama menafsirkan jalan yang bengkok, jalan yang sesat, Allah akan berikan kepadanya air jernih yang melimpah. Artinya rezeki yang melimpah. Untuk apa? Linaftinahum fi. Agar kami mengadab mereka dengan harta tersebut. Difitnah artinya dijatuhkan adab. Ini mengenai orang yang tidak mendapatkan ujian padahal dia melakukan dosa. Hingga Allah membalasnya nanti di hari kiamat. Allah membalas dia di mana? Di hari kiamat. Kalimat idza aradallahu bi'abdihil khaira, yaitu Allah menghendaki kebaikan dan keburukan pada hambanya. Kalimat idza arada, Allah punya kehendak. Hanya saja keburukan yang dihubungkan dengan Allah bukanlah keburukan yang dimaksudkan karena keburukan itu sendiri. Dalilnya Nabi SAW mengatakan, keburukan tidaklah dihubungkan kepadamu. Jadi keburukan itu tidak dihubungkan kepada Allah. Tapi Allah menyiapkan ini keburukan sebagai ujian, ini kebaikan sebagai ujian. Ya enggak? Dan keburukan itu ditimpakan oleh Allah kepada hamba karena ada keinginan hamba untuk melakukan keburukan. Bukan karena Allah menginginkan keburukan itu buatnya. Lihat, siapapun yang menghendaki suatu keburukan karena keburukan itu sendiri, berarti keburukan itu dikaitkan kepada pelaku. Berbeda dengan Allah yang menghendaki keburukan karena suatu hikmah. Saat itulah keburukan menjadi kebaikan karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Agar kita lebih tenang menerima semua ujian ini, hendaklah kita banyak-banyak membaca kitab berkaitan dengan takdir. Kan itu menenangkan kita. Kita akan meyakini semuanya ini ketentuan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya.
Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukuman di mana? Di dunia. Semua itu agar terhapus kesalahan dan dosanya. Tapi tidak boleh minta, tidak boleh minta. Tidak boleh, ya Allah hukum aku, tidak boleh. Tidak sanggup kita menghadapinya. Tapi yang kita lakukan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, setelah itu Allah menghapus dosa kita atau memberi ujian kepada kita dengan setelah berdoa demikian, berarti itulah kehendak terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba akan tenang dengan ketentuan Allah. Apa yang ada dalam pikirannya? Kata Ibnu Qayyim, li'annahu alima anna makhtarahu Allahu huwal khair. Karena dia mengetahui bahwa apa yang dipilih oleh Allah itu itulah yang terbaik bagi dirinya. Gitu. Banyak hikmahnya. Contoh misalnya, ana yakin antum-antum yang datang pakai mobil saat ini atau pakai motor, waktu SMP sama SMA-nya naik angkot. Ya kan? Ya enggak? Coba waktu itu antum sudah naik mobil, enggak ngaji hari ini. Kenapa? Playboy? Ya enggak? Wah, apalagi waktu itu bergengsi punya motor. Ya, punya motor Ninja Hiu aja udah Satria Hiu aja sudah senang tuh. Ya, masuk petantang-petenteng ke kelas kayak dia aja yang ganteng seluruh dunia. Padahal ana masih lebih ganteng dari dia. Cuma enggak punya motor. Itu menunjukkan pada saat itu Allah jauhkan antum-antum dari kendaraan-kendaraan itu untuk apa? Untuk hari ini. Boleh jadi hari ini dijauhkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan, punya kendaraan, punya rumah, untuk yang akan datang. Karena ada orang dikasih kekayaan, jauh dia dari Allah Azza wa Jalla. Ya enggak? Maka oleh karena itu, semua yang Allah tetapkan ini pasti ada apa? Hikmah. Pasti. Uqubah artinya hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan karena dosanya. Disebut uqubah karena hukuman diberikan setelah dosa dikerjakan. Ya, tetapi kata ini hanya disebut untuk hukuman atas keburukan saja. Uqubah, ya, darinya diambil kata akibat. Ya, akibat. Kalau kita kan akibah. Akibatnya apa nih? Akibat itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya. Kata Allah dalam surah Surat Luqman. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Akibah akhir segala perkara. Makanya uqubah kapan diberikan? Setelah melakukan. Setelah melakukan dosa. Berarti akhir dari dosa adalah uqubah. Akhir dari dosa apa? Uqubah. Kayaknya mobil anak. Benar. Akhir dari uqubah, akhir dari dosa adalah hukuman tadi. Makanya dipakai kata uqubatun. Kalau dalam bahasa Indonesia dipakai akibatun dari kata fa'ilnya. Tidak ada kata akibat itu ditaruh di depan. Sebelum engkau melakukan ini, akibatnya ini. Enggak mungkin. Kata akibat itu setelah kejadian. Jika kau begini, ini akibatnya. Berarti ditaruh di belakang akibat itu. Di belakang. Uqubah juga demikian. Sabda beliau, ajjala lahul uqubata fid dunya. Hukuman yang disegerakan ini lebih baik daripada yang ditunda di akhirat.
Karena dengan demikian hukuman dunia hilang dan berakhir. Karena itulah Nabi SAW bersabda kepada dua pasangan suami istri yang saling melakukan sumpah laknat, li'an itu laknat, sungguh azab dunia itu lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Allah mengatakan wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan benar-benar azab akhirat itu lebih besar kalau saja mereka tahu. Jadi azab akhirat lebih besar. Maka oleh karenanya orang Islam itu diberikan hukuman dengan ujian di dunia yang lebih ringan daripada azab neraka. Lagian juga ujian di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal ujian di dunia ini. Fama li hawaditsi dunya baqa, kata Imam Syafi'i, musibah-musibah di dunia ini tidak memiliki kekekalan. Bergulir, naik turunnya enggak? Antum yang dagang juga begitu kan? Begitu kena pandemi turun lagi. Begitu selesai pandemi naik lagi. Entah naik keuntungan atau hutang yang numpuk. Itu semua ujian. Itu kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Maka bergembiralah kita dengan apa yang kita ketahui ini. Fama li hawaditsi dunya baqa. Namun ada yang lebih baik lagi, yaitu ampunan atas dosa. Yang lebih baik daripada hukuman yang Allah berikan, yaitu Allah ampuni atas dosa. Ya. Selain dihapusnya hukuman di akhirat, dosa juga diampuni. Dengan sebab itu. Inilah tingkatan yang paling tinggi. Karena ketika Allah tidak menghukum seseorang di dunia maupun di akhirat, ini baik adanya. Namun Rasulullah SAW menganggap disegerakannya hukuman di dunia lebih baik daripada ditunda di akhirat. Karena hukuman di akhirat tentu jauh lebih berat. Seperti yang Allah firmankan, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Hukuman itu banyak macamnya. Satu, hukuman pada agama. Inilah hukuman yang paling berat. Karena hukuman-hukuman nyata mungkin disadari orang. Sementara hukuman-hukuman agama hanya disadari oleh orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Contoh, misalkan kemaksiatan terasa ringan di mata seorang ahli maksiat. Seperti orang berbangga, wah tadi malam saya duduk sama AWW kata gitu. Di bawah pohon beringin dikit. Dia keturunan Cina lagi. Ya. Matanya tidak terlalu sipit. Ini membanggakan maksiat seakan-akan maksiat itu biasa saja. Ini hukuman buat dia. Ini berat. Dan dia tidak sadar kalau itu adalah azab. Ini adalah hukuman agama yang membuatnya memandang sepele kemaksiatan. Seperti itu juga orang yang menyepelekan sikap meninggalkan kewajiban, misalnya sholat. Tidak merasa cemburu terhadap kesucian Allah ketika dilanggar. Tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Semua itu dianggap biasa saja. Kalau ada orang mengatakan, "Enggak usah deh saling menyalahkan." Ya enggak? Enggak usah urus orang lain. Urus saja diri sendiri. Kemudian si dai karena baperan, dia urus dirinya sendiri aja. Setiap hari cermin aja pekerjaan itu. Seharusnya dia pergi kajian. Gara-gara ucapan orang dia berhenti. Jadi termasuk dosa yang menjadi hukuman untuk dirinya. Dia tidak merasa kalau itu pelanggaran. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala,
Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Ini termasuk di dalamnya pelaku bid'ah yang merasa diri bid'ah itu tidaklah sebuah pelanggaran. Termasuk orang yang semakin jatuh pada kesesatan ini dihukum hukuman dunia. Seperti kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan Suratun Nisa ayat 115, ya, kata Allah, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, nuwallihi, kami biarkan dia tersesat. Di mana dia tersesat? Kalimat ini kata Syekh Sa'di, ini adalah hukuman baginya di dunia. Azab di dunia. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini azab di akhirat. Termasuk pelaku kemusyrikan yang merasa dirinya tidak berdosa karena merasa menghidupkan kearifan budaya lokal. Semua itu adalah hukuman bagi mereka di dunia. Kemudian hukuman jenis kedua, hukuman pada jiwa. Seperti penyakit pada bagian tubuh dan jiwa. Seperti yang kita rasakan, sakit badan, sakit gigi, sakit hati. Tahu sakit hati enggak? Ya, mana yang lebih baik, sakit hati atau sakit gigi? Enggak ada yang baik. Enggak enak banget sakit gigi itu. Enggak ada yang baik. Itu bisa jadi hukuman. Sakit jiwa tidak berarti di sini gila, enggak. Termasuk sakit jiwa itu galau, gelisah. Gelisah untuk sesuatu yang akan datang. Ya, bisa antum didik anak, sibuk memikirkan anak saya nanti rezekinya apa ya gitu kan. Nanti pekerjaannya apa. Ini namanya galau. Bisa sakit jiwa kita. Padahal itu hak Allah itu untuk menentukan. Hak kita itu menentukan pada saat itu. Apa yang harus kita perbuat saat ini. Yang mendidik mereka. Bukan memikirkan apa yang akan mereka dapatkan besok. Itu kegalauan. Sikap kegalauan ini bisa membuat diri kita ini lemas. Atau seperti kejadian-kejadian pandemi misalnya. Ya, antum tidak hanya takut tertimpa corona, bukan. Tapi antum juga takut menyebarkan corona kepada orang. Ini sebenarnya jiwa kita sedang diuji. Sedang diuji. Sakit itu galau, betul-betul galau. Sampai ada orang tidak mau memberi susu kepada bayinya karena dia takut bayinya kenapa? Corona. Karena kegalauannya tadi. Nah, hal-hal seperti ini termasuk ujian dan juga hukuman atas dosa yang pernah kita lakukan. Ya, termasuk ini ibu-ibu yang memata-matai suami ini. Termasuk, bisa dikatakan termasuk. Kenapa? Suaminya pergi kerja nih. Milik siapa suaminya di luar sana? Milik Allah. Kemudian dirasakan, jangan-jangan nanti dia main mata sama sekretarisnya. Ya memang dia sudah main mata dari dulu. Apa jangan-jangan?
Artinya begini, tidak usah digalaukan. Kalau galau juga, berarti memang hati kita ini pernah berbuat dosa. Meresahkan sesuatu yang ada di takdir Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Ini bagian dari hukuman jiwa kita yang sakit. Gimana caranya? Perbaiki hati dan jiwa agar dia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara memperbaikinya Allah sudah tentukan Al-Qur'an. Dengan zikir, dengan bertobat, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hukuman nih bagi sebagian orang yang tidak merasa kalau dia dihukum lewat situ. Dan itu juga bisa menghapus dosa. Menghapus apa? Dosa. Asalkan jangan sampai stres. Ya. Karena ini ada kisah nyata nih. Salah seorang ustadz, ya kami dapat juga cerita, saya tidak sebutkan namanya, sebagai contoh saja. Ustadznya lulusan terbaik dari Timur Tengah. Subhanallah, nikah dengan seorang wanita yang takut suaminya terkenal. Paham gak? Jadi yang diresahkan oleh istrinya bukan gempa bumi atau tsunami, tapi takut suaminya apa? Terkenal. Terus suaminya apa kan? Tidak boleh pergi kajian. Ilmunya dia apa? Dikubur kalau begitu. Maka apa yang terjadi? Karena suaminya tetap, dia sebagai suami, seorang berilmu, dia mengajar isi kajian. Dan betul suaminya sekarang terkenal, betul-betul terkenal. Ya, betul-betul terkenal sekarang. Saya tidak sebut nama. Antum tebak sendiri nanti sampai tidur. Ya. Betul-betul terkenal. Sebelum suaminya terkenal, apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia minta cerai. Suami udah mempertahankan, sudah punya anak, dipertahankan tidak bisa. Akhirnya karena istrinya jiwanya udah goyang gitu, yang dipikirkan nanti kalau dia terkenal mungkin dia akan poligami. Siapa yang punya syariat? Siapa yang punya takdir? Allah yang punya. Apa yang dirasakan? Banyak ustadz yang ganteng dan poligami juga. Ya enggak? Bukan anak ya. Ngapain dirasakan gitu loh. Ini sakit jiwa. Sehingga ketika dia cerai dengan suaminya, sekarang berantakan mendidik anak. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Kenapa? Karena sekarang suaminya sudah di atas angin. Sudah terkenal suaminya. Apa yang harus dirasakan? Ya. Apa yang diusahakan oleh orang, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Ingat itu. Walaupun orang berkumpul, Ustaz, ini sudah banyak akhwat nih, tinggal antum nikahi aja. Kalau Allah tidak takdirkan, nggak akan mungkin. Ustaz mikir, yang ada aja belum selesai-selesai. Dia punya pikiran. Itu bagian dari ketentuan siapa? Allah. Jadi tidak perlu disakiti jiwa kita ini gara-gara pikiran-pikiran seperti itu. Kan kita belajar apa sekarang? Takdir. Belajar menerima apa? Apa yang Allah tetapkan untuk diri kita. Betapa banyak yang bukan ustadz, istrinya 7. Supir truk. Ya enggak? Sampai ada ibu-ibu saya tanya, Bu, enggak takut suaminya bawa truk nikah lagi? Ustadz, itu memang sudah kodratnya dia katanya. Anda sering iseng tuh mau minum kopi di pinggir jalan itu, nanya ibu-ibu yang suaminya bawa truk. Kalau di sini milik saya Ustadz, di sana milik siapa saja kata dia. Wong saya tidak bisa pegang dia pergi cari makan. Sampai ada ibu-ibu saya ruqyah gara-gara suaminya bawa truk. Kenapa, Bu? Soalnya di luar dia main mata. Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Gimana dia bisa main mata? Udah jangan dipikirkan apa yang tidak mampu kita apa? Pikirkan. Sakit di jiwa. Kalau sakit jiwa apa bisa kita lakukan? Suami pulang karena capek ngambek? Ya enggak? Itu akan menambah musibah di atas musibah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, banyak-banyak dia belajar takdir. Belajar tentang apa? Takdir. Baca tentang masalah takdir. Itu akan menenangkan jiwa ini. Ya.
Dan kalau tidak tenang-tenang juga, berarti hukuman buat jiwa tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, hukuman kepada keluarga. Seperti kematian anggota keluarga atau jatuh sakit. Ini juga hukuman seorang yang dihukum dengan keluarganya. Yang keempat, hukuman pada harta benda. Seperti harta benda berkurang, rusak atau semacamnya. Seperti para sahabat mengatakan, kami tidaklah melihat dosa pada diri kami kecuali ketika melihat tingkah laku istri dan kendaraan. Istri tiba-tiba marah, kemudian tiba-tiba kendaraan tidak nurut, yaitu kuda mereka, berarti ada dosa yang kita lakukan di luar. Maka kalau kita di rumah ketemu begitu istri tiba-tiba ngambek dan seterusnya, wajar karena kita hidup di lingkungan yang banyak dosanya. Demikian juga istri tiba-tiba lihat suaminya, tadi waktu berangkat kayaknya kayak baju yang disetrika mukanya, pulang kayak kertas yang gumpal gitu. Kenapa nih suami? Mungkin ibu-ibu barusan main TikTok. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Dosa itu ada disegerakan hukumnya melalui apa? Pasangan. Melalui pasangan. Maka kita harus sadar. Bukan nambah masalah. Harus apa? Sadar. Nah, inilah diantara macam-macam hukuman yang Allah berikan. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambi. Afwan, ana jelaskan sedikit. Macam-macam hukuman ini di dunia ya berlakunya, tidak berlaku di akhirat. Untuk meringankan azab di mana? Di akhirat. Ya. Jadi kalau yang saya tekankan, kalau punya istri, punya suami yang ngambek atau punya masalah dengan kita yang tidak sampai dia kufur, tidak rusak akidahnya, tidak rusak manhajnya, tidak perlu diceraikan. Nikmati saja. Apa? Nikmati saja. Apalagi istri antum masih muda. Aduh. Ya. Sabar saja, banyak pahalanya di situ. Kapan lagi apa? Dapat pahala banyak. Ya. Ini menunjukkan bahwa pasangan hidup kita itu terkadang datang sebagai ujian untuk menghapus kesalahan kita. Ada seorang ulama, kalau salah Ibnul Arabi. Siapa namanya? Itu ulama tarikh dan juga termasuk ulama hadis. Ya, dia seorang perawi. Itu istrinya galak. Tapi dianya kalau khutbah kayak isi gagah dia di atas mimbar. Begitu muridnya datang ke rumahnya, dia lagi dimarahi istrinya. Apa kata muridnya? Syekh, ini istri kayak gini ceraikan aja nih. Karena muridnya yang lihat kesal juga gitu. Apa kata syekhnya? Tidak, saya tidak akan ceraikan istri saya. Karena sebab dialah Allah berikan saya harta yang banyak ini. Dan anak-anak menghafal Quran ini dari dia. Kalau cuma sekedar ngambek begitu saja, jangan diceraikan. Tapi kalau mau tegas sekali-kali silakan. Tendang aja kursi sampai patah. Kalau berani. Kalau berani tidur di masjid. Masjid paling aman tuh. Nah mungkin dia datang ngerocos di masjid. Itu ujian yang harus kita jalani, kita harus pahami. Semua itu adalah untuk menghapus apa? Kesalahan. Boleh jadi di dalam rumah kita diuji, di luar kita tidak diuji. Ya kan? Atau di luar dapat ujian, ternyata di rumah kita dilayani dengan baik. Ya, belum disuruh bikin kopi udah dibikinin. Nikmat kan hidup? Nikmat. Tapi di luar antum dikatakan Wahabi, dikatakan Wahaboy gitu kan? Itu ujian. Dan apa yang dilihat oleh orang dari dosa kita baru sedikit. Yang tidak dilihat oleh mereka masih banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah
yang menghukum kita dengan ungkapan orang dan baru sedikit itu yang dia tahu. Tidak perlu baperan juga kita tentang hal-hal seperti itu. Kadang teman kita, kadang tetangga kita, kadang anak kita, dan seterusnya. Maka oleh karenanya kita bersabar. Sebagaimana ada seorang yang telepon saya, Ustadz, istri saya kok begini sih? Kenapa? Dia tidak nurut. Karena saya tahu keduanya mantan preman. Yang lakinya preman, perempuannya premanah. Ada tamar butoknya. Saya bilang, sebagaimana ente dulu, sekarang ente diuji oleh Allah melalui istri ente. Dia lagi tidur, istrinya cukur jenggotnya. Benar-benar cukur jenggot. Karena istrinya tahu dia mengharamkan musik, istrinya beri salon besar untuk dangdutan di rumahnya. Anda bayangkan tuh. Ya, bisa perang. Terus saya nasihati, mungkin itu akhi, akibat daripada dulu yang pernah kita lakukan sebagai laki-laki. Dan Allah tetap memberi ujian seperti itu supaya terhapus kesalahan. Ya, itu akan melapangkan dada kita. Ya. Maka tidak perlu baperan juga kita. Tapi bukan berarti di sini kita tidak mendidik. Tetap harus apa? Mendidik. Dididik. Ya. Taib ini mengenai hukuman-hukuman dunia. Kemudian selanjutnya, wa idza arada Allah bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambi. Jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, Allah menahan hukuman karena dosanya. Yaitu tidak menghukumnya padahal dia berbuat dosa. Yang ada apa ini? Menahan adalah salah satu perbuatan Allah. Jadi menahan diri bukan berarti Allah menganggur. Bukan menganggur ya, amsaka yumsiku di perbuatan. Kalau kita amsaka fulan anil amal. Fulan berhenti beramal. Berarti dia lagi malas. Atau dia pengangguran. Tapi amsaka bagi Allah tidak sama dengan kita. Ya. Karena Allah sejak dulu dan hingga kapanpun tetap berbuat apa yang dia kehendaki. Hanya saja Allah menahan diri untuk melakukan suatu perbuatan karena suatu hikmah yang sempurna. Dengan demikian perbuatan Allah adalah hikmah. Dan diamnya juga adalah hikmah. Makanya ada kaidah, anak keluar sedikit dari tema ini untuk menyambung dengan ini. Ada kaidah yang menyatakan apa yang Allah diamkan kita tidak boleh membicarakan. Allah diamkan itu karena dia ingin memaafkan atau ada hikmah di balik itu. Contoh misalnya Allah tidak berbicara tentang bagaimana cara dia beristiwa. Dia tidak berbicara tentang itu. Dia tidak mengatakan begini cara dia duduk, begini cara dia istiwa, enggak. Dia hanya sampaikan dia beristiwa. Nah, apa yang tidak dibicarakannya ini, kita juga ikut tidak boleh bicarakan. Karena itu hak Allah untuk tidak menjelaskan dan untuk menjelaskan. Ini yang berkaitan dengan menahan dan merealisasikan. Ketika Allah berbuat, ada hikmah. Ketika Allah tidak melakukan hal itu, ada juga hikmah. Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala menahan azab tersebut? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hingga Allah membalasnya pada hari kiamat nanti. Dan ini mengerikan. Dosa kita dibalas di akhirat. Yaitu Allah membalas pada hari kiamat, saat itu manusia bangkit dari kubur menuju Allah Rabb semesta alam. Disebut hari kiamat karena 3 sebab. Pertama, manusia bangkit dari kubur. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kedua, tampilnya para saksi. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yang ketiga, tegaknya keadilan. Wa nad'u mawazinal qista liyaumil qiyamah.
Makna yang pertama, yauma yaqumun nas, pada hari manusia berdiri untuk Rabb semesta alam. Karena kiamat diambil dari kata qama yaqumu. Qiyaman, qiyamatan. Qama yaqumu artinya berdiri. Dari kata ini kiamat diambil sebagai nama buat hari akhirat. Sebab kedua, karena berdirinya para saksi. Kata Allah sesungguhnya, yang kedua, sesungguhnya kami telah akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan pada hari tampilnya para saksi. Yaqumu al-ashhad. Saksi banyak berarti. Apa saja saksinya? Tempat kita berdiri, tanah. Para malaikat, kemudian amal kita, kemudian anggota tubuh kita, semuanya bersaksi. Kemudian yang ketiga dinamakan kiamat karena pada saat itu tegakkan keadilan dan kami memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumi al-qiyamah. Inilah sebab kenapa hari kiamat dinamakan sebagai kiamat. Diambil dari kata dasar qama yaqumu qiyaman. Itu pertama. Yang kedua, karena berdirinya para saksi. Baik, lanjut. Maksud penulis menyebutkan hadis di atas adalah sebagai hiburan bagi siapapun ketika mendapat musibah agar tidak berkeluh kesah. Karena mungkin saja musibah yang datang menjadi kebaikan. Dia itu adalah hiburan. Di samping karena azab dunia jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Sehingga ia memuji Allah karena tidak menunda hukumannya di akhirat nanti. Maka orang yang bersabar terhadap musibah itu ada 3 tingkatan. Sabar, ridha, syukur. Mana yang lebih tinggi? Syukur. Nabi Nuh berapa lama dia diuji melalui tangan umatnya? 950 tahun. Apa Allah katakan? Innahu kana 'abdan syakura apa sabura? Syakura. Berarti dia menempati ibadah tertinggi ketika menghadapi musibah. Itu bersyukur. Kenapa? Karena boleh jadi musibah itu mengangkat derajat di mana? Di surga. Kalau dia tidak berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa sebagai penghapus dosa di dunia dan juga nanti mendapat ampunan di akhirat. Ya. Maka seorang akan bersyukur dengan itu. Misalkan ada orang yang tidak pernah melakukan suatu dosa pun. Lalu dia tertimpa musibah. Musibah ini menjadi ujian baginya untuk bersabar dan meningkatkan derajatnya hingga mengharapkan pahala dari pahala yang menimpanya. Dari musibah yang menimpanya, afwan. Ini salah terjemahan. Dia mengharapkan pahala dari musibah yang menimpanya. Ketika seorang tertimpa suatu musibah, sementara ia menganggap ia tidak punya dosa, ia tidak boleh mengatakan aku tidak punya salah. Karena kata-kata seperti ini menganggap dirinya suci. Tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Ya. Misalkan ada orang yang tidak melakukan suatu dosa apapun, namun tertimpa musibah. Musibah ini bukannya untuk menggugurkan dosa, tapi untuk membersihkan hati. Sehingga Allah menguji seorang dengan musibah untuk melihat apakah ia bersabar ataukah tidak. Kita akan sabar atau tidak dengan musibah itu. Ini ujian. Ini apa? Ujian. Dan ada yang mengerikan adalah ujian dengan kekayaan. Ada orang mengaji, rajin mengaji. Allah uji dia dengan apa? Dagang misalnya. Ternyata laku nih dagang nih. Udah ada satu cabang, buka cabang lagi. Udah lupa dengan cabang pengajian di Masjid Istiqomah. Ini ujian yang berat ini sebenarnya. Selain daripada ujian untuk bersabar terhadap musibah.
Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW sakit, beliau merasakan rasa sakit seperti sakitnya dua orang di antara kita. Jadi Nabi tidak pernah punya dosa. Tapi sakit kepala Nabi seperti 2 kali lipat sakit kepala kita, umatnya. Atau sakit yang lain yang dia rasakan. Beliau merasakan sakit itu seperti sakit 2 orang di antara kita. Meski beliau adalah manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Ini dimaksudkan agar beliau meraih tingkatan sabar yang paling tinggi. Sehingga beliau meraih tingkatan orang-orang sabar pada tingkatan yang paling tinggi. Karena itulah sekarat yang dialami Nabi SAW diberatkan. Sakaratul mautnya lebih berat daripada kita. Meski berat, hati beliau tetap tegar. Karena ujian Nabi SAW itu sampai wafat. Lahir yatim. Umur 6 tahun ibunya mati. 8 tahun dibesarkan oleh kakeknya. Sampai jatuh di tangan Abu Talib. Masa muda mengembala kambing. Ya enggak? Cari makan sendiri. Setelah berusia dewasa, menikah dapat pasangan seorang janda yang baik. Siapa? Khadijah. Lihat bagaimana mulai Allah mengangkat derajat beliau. Disenangi semua orang pada saat sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Begitu turun surat Muddatsir, dia diberitahukan bahwa dia akan diusir. Benar terjadi. Diusir ke sana kemari. Dan dia tetap sabar. Dia tidak banyak mengeluh untuk meminta laknat untuk umatnya, enggak. Dia sabar. Diuji, disuruh tinggalkan kota yang paling dia cintai, yaitu kota Mekah. Dan itu perpisahan yang paling menyedihkan yang dirasakan Rasulullah SAW ketika beliau menghadap ke Baitullahil Haram. Sampai di Madinah belum selesai juga ujian. Terjadi perang Badar. Terjadi perang Uhud. Terus beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayat beliau diuji dengan sakit 2 kali lipat daripada sakit orang biasa. Demikian juga beliau diuji dengan sakratul maut yang lebih berat daripada sakratul maut orang biasa. Untuk apa? Untuk meninggikan derajat beliau di jannah. Dan beliau manusia terbaik. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil bersiwak. Rasulullah melihat siwak itu hingga Aisyah mengira belum menginginkannya. Aisyah kemudian berkata, maukah aku mengambilkannya untukmu? Beliau menjawab, ya, dengan memberi isyarat. Aisyah mengambil siwak itu lalu mengunyahnya dan melunakkannya sehingga ia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, beliau kemudian bersiwak dengan sangat baik sekali. Belum pernah aku melihat beliau bersiwak sebaik itu. Beliau kemudian mengangkat tangan lalu mengucapkan, fi rafiqil a'la, bersama golongan orang tertinggi. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW akan digolongkan dengan para nabi dan rasul. Lihatlah keteguhan, keyakinan dan kesabaran yang begitu besar ini ketika menghadapi kesulitan. Semua ini dimaksudkan agar Rasulullah SAW sampai pada tingkatan tertinggi orang-orang sabar. Sabar karena Allah, sabar bersama Allah, dan sabar di jalan Allah sampai meraih tingkatan derajat tertinggi. Oleh karena itu, siapa yang tertimpa suatu musibah, lalu hatinya berkata bahwa musibah yang menimpanya lebih besar daripada aib-aib dirinya, berarti ini menunjukkan amalannya kepada Allah dan merasa berjasa. Ya, ini harus diwaspadai. Jadi gini, jika seorang hamba mengatakan bahwa musibah yang menimpanya lebih besar daripada aib-aib dirinya, ini harus diwaspadai oleh kita. Perasaan ini harus dijauhkan. Dengan demikian ada 2 hal yang dapat diketahui dengan jelas. Pertama, musibah-musibah yang menimpa seorang dapat menggugurkan keburukan-keburukannya.
dan sebagai hukuman yang disegerakan di dunia. Ini tentu lebih baik daripada hukumannya yang ditunda di akhirat. Kedua, terkadang musibah menimpa lebih besar daripada aib dan kekurangan-kekurangan seorang, agar dengan kesabarannya ia mencapai tingkatan tertinggi orang-orang yang sabar. Sabar bagi iman adalah seperti kepala bagi tubuh. Ya. Jadi musibah itu terkadang tidak begitu besar, lebih besar daripada dosa kita. Allah hanya datangkan sedikit untuk menghapus apa? Kesalahan. Tapi terkadang lebih besar musibah itu daripada kesalahan. Seperti yang dirasakan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menguji kesabaran. Ya. Dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Hadis yang juga sebagai penghibur kita dalam menghadapi apa? Musibah. Dan hadis ini sebenarnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan. Nah, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Allah. Yang bertanya siapa? Jadi bab sabar ini baru lengkap pembahasannya, yaitu dibahas juga dengan berkaitan dengan takdir. Karena kadang kita lupa dengan takdir Allah itu. Kita ingat dengan usaha kita, ingat dengan kegagalan kita. Ini gagal terus nih Pak Ustadz. Ya udah sudah ketentuan Allah. Berarti nanti gagal lagi. Berarti antum mau mendahului Allah. Paham gak? Kalau saya lakukan ini gagal lagi kayaknya nih. Padahal masih ada potensi untuk apa? Diperbaiki. Itu namanya apa? Takdir. Takdir itu biarkan Allah yang tahu di masa yang akan datang. Yang kita tahu kapan? Sekarang. Ya, sekarang. Contoh, saya datang dari rumah tadi tidak tahu kalau disediakan kopi. Tidak ada kopi juga di sini. Tadi lupa kopi tadi. Tidak ada yang bertanya nih? Iya, barakallahu fiik. Keluarga, na'am. Barengan sebagai balasan untuk yang paling tinggi amalnya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keturunannya ikut beriman bersamanya dalam usul iman, maka kami akan membersamakan mereka di surga nanti. Padahal amal berbeda, ya enggak? Bapaknya jangan kata juz 30 juz. Juz 30 dah habis-habis. Tapi anaknya karena sekolah di pondok 30 juz dihafal. Mana lebih tinggi? Ya anaknya. Kalau dia ikhlas, sama-sama ikhlas keduanya. Tapi apakah nanti anaknya di atas kemudian dia bilang ke bapak, "Bapak, makanya dulu hafal Quran," gitu. Enggak akan begitu. Allah akan angkat orang tuanya ke derajat anaknya. Tahu antum sebagai apa? Sebagai tambahan nikmat surga. Ya enggak? Sekarang antum pergi misalnya hari Ahad ini. Hari Ahad ini antum pergi ke puncak. Ada undangan di istana presiden di puncak. Bersama istri antum dan 2 orang anak antum. 2 orang ditinggalin di rumah. Kira-kira waktu antum di sana, mikirin gak 2 orang nih? Mikirin. Begitu disuruh, semua bawa aja Pak Ustadz, bisa kata Pak Presiden. Senang karena sekeluarga. Itu ada tambahan nilai kenikmatan. Maka itu dijadikan sebagai salah satu nikmat surga juga nanti. Di yaumil qiyamah. Yang penting usul imannya sama, dijagain tuh rukun-rukun yang seperti rukun Islam, rukun iman, ya. Demikian juga muamalah setiap hari,
berkaitan dengan hati baiki, walaupun berbeda tingkat amal itu dipertemukan oleh Allah nanti di yaumil kiamah di jannah. Semoga kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita dan kawan-kawan kita di sana. Nah, ada lagi? Bentar. Ya. Kalau mantu selingkuh musibah juga. Jadi musibah disebut kalau Ibnu Qayyim qada, ketentuan Allah yang tidak baik itu, yang tidak menyenangkan itu ada dua. Qada'ul masaib wa qada'ul ma'ayib. Ketentuan musibah dan ketentuan aib. Ketentuan musibah ada dua lagi. Ada yang jalurnya langsung dari Allah seperti gempa bumi, kematian, atau yang lainnya itu langsung dari Allah. Musibah ada dari jalur tangan orang, seperti penguasa yang zalim, musuh yang memerangi kita, itu musibah dari tangan manusia. Menghadapinya bagaimana? Sabar kalau yang ini. Sabar, ridho, syukur. Nah yang kedua tadi aib yang ditanyakan, ketentuan Allah juga. Aib yang dimaksud dosa, entah itu selingkuh dan yang lainnya, itu dosa. Terus gimana cara seorang menghadapinya supaya dia dekat dengan Allah? Segera bertaubat. Terus bagi istrinya bagaimana kalau suaminya tidak bertaubat-taubat? Dia beritahukan, nasihati. Kalau berbahaya, misalnya dia terkena AIDS, ya cerai karena ada bahaya. Kalau istri katakan, tapi saya cinta mati sama dia Pak Ustadz, berarti anti mau mati sama penyakit AIDS juga. Karena syariat mempertimbangkan bukan masalah cinta. Masalah kita ini tidak bisa membina apa? Cinta. Selingkuh seperti itu musibah. Ketentuan yang buruk. Untuk memperbaikinya dengan jalan apa? Taubat. Taubat. Tapi apakah seorang yang kecanduan zina bisa berhenti dengan taubat? Bisa. Bisa. Kecanduan apapun bisa berhenti dengan taubat. Selama taubatnya benar. Seorang misalnya kecanduan telepon wanita selain istrinya. Ngobrol. Atau dengan mantannya. Atau dengan kekasihnya. Atau dengan koleganya yang kemudian jadi apa selingkuhannya. Kalau dia nikmati ini berarti kecanduan. Gimana supaya tidak kecanduan lagi? Taubat. Karena suatu yang nikmat itu akan digantikan yang lebih nikmat kalau dia benar taubatnya. Dan tidak ada yang lebih nikmat daripada taubat. Tidak ada yang lebih nikmat. Coba antum lihat kisah Nabi Adam. Diusir dari tempat yang begitu nikmat ke tempat yang tandus ini, bumi. Penuh dengan ujian. Apa kiranya dia tenang dengan kehidupan di dunia waktu itu? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah tinggalkan tempat yang begitu nikmat. Harus ada pengganti yang lebih nikmat daripada surga atau yang setara dengan nikmat surga di dunia ini. Apa yang dilakukannya yang bisa menenangkan dia? Sebagaimana dia tenang di surga dulu, dia bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang kalau diusir dari satu tempat, dia harus cari yang lain yang bisa menenangkan dia di saat dia keluar dari tempat yang disukainya itu. Ya enggak? Contoh, ada orang sekolah di sekolah favorit. Dulu yang biasa difavoritkan SMP 1, Negeri 1, SMA Negeri 1, ya enggak? Dia diusir dari sekolah itu oleh guru. Kira-kira bagaimana perasaannya? Galau. Keluar dari sekolah favorit. Apa kata bapaknya? Tenang nak. Walaupun kau diusir dari sekolah itu, bapak belikan sesuatu yang lebih menyenangkan engkau. Apa itu? Kubelikan engkau motor Ninja 4 silinder 400 cc. Ya udahlah, enggak apa-apa keluar sekolah, ya kan? Lebih menyenangkan. Iya tidak? Dan apa yang bisa menyenangkan Nabi Adam setelah diusir dari tempat yang dia sukai tadi? Taubat. Maka apalagi nikmat zina, nikmat mencuri, nikmat yang lainnya. Kalau taubatnya benar, itu akan hilang kecanduan itu. Kenikmatan yang halal saja bisa digantikan dengan taubat dia di dunia. Bagaimana dengan kenikmatan apa? Kenikmatan zina. Maka disuruh bertobat itu agar apa? Menghilangkan rasa itu. Ya, menghilangkan rasa nikmat tadi. Kalau seorang masih menikmati zina,
menikmati dosa setelah dia bertobat, taubatnya butuh taubat. Taubatnya apa? Butuh taubat. Karena mungkin Allah dan Rasulnya berbohong. Kenapa Rasulullah bertobat padahal dia tak berbuat dosa? Berapa kali dia bertobat? 70 sampai 100 kali. Ada apa di balik taubat? Ternyata di situ ada kenikmatan dan kemudahan hidup. Karena Rasulullah berat menjalankan kehidupan ini. Coba bayangkan, kepala negara, ya enggak? Nabi, dai lagi. Ngurusin umat, ngurusin istri berapa? 9. Kita baru 1 aja kewalahan, ini 9. Bayangkan, apa yang memudahkan beliau? Di antara beliau banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena berbuat dosa. Apalagi tadi berbuat dosa. Jadi kenikmatan taubat itu insya Allah akan menghilangkan kecanduan. Kecanduan dari berbuat dosa. Nikmat taubat. Luar biasa. Maka saya berdoa semoga Allah memperbaiki orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dan bagi istri selama tidak ditemukan yang membahayakan buat fisik seperti penyakit, AIDS dan seterusnya, kalau masih bisa dipertahankan rumah tangga, pertahankan dengan dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan menasihati. Dan suami harus lapang dada dinasihati oleh istrinya. Jangan kata orang-orang yang mungkin di luar sana tidak memiliki ilmu. Orang-orang berilmu pun sering dinasihati istrinya. Dinasihati istrinya. Dan harus lapang dada. Apalagi berbuat salah. Berbuat dosa seperti itu. Dan istri harus berlapang dada menerima suaminya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata cerai ini mengerikan. Mengerikan. Kenapa? Banyak korban nantinya. Banyak korban perasaan, korban anak-anak dan seterusnya. Hati-hati. Harus dipertahankan rumah tangga. Kecuali sudah tidak bisa dipertahankan karena ada sebab-sebab suami tidak mau sholat, dia tetap mau berzina, bahkan berbangga dengan itu, maka bercerai yang terbaik. Dengan niat meninggalkan sesuatu karena Allah. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau Anda melihat seorang janda, dan ini bagi para pemuda yang belum menikah, janda yang meninggalkan suaminya karena suaminya tidak mau sholat, atau tidak karena dia berbuat maksiat suaminya, maka bagi yang ingin menikahinya, ambil. Kenapa? Karena dia zatud din, memiliki agama. Dia tinggalkan suaminya bukan karena ekonomi, tapi karena kemaksiatan. Ya. Itu fakhtar bidzatid din itu termasuk dia, kata para ulama. Karena ada orang meninggalkan suaminya karena ekonomi atau karena cemburu yang berlebihan. Ini wanita seperti ini hati-hati. Wanita seperti ini hati-hati. Jika dia meninggalkan suami karena tadi alasan itu, maka insya Allah itu orang baik karena dia menjaga agama. Menjaga agama. Insya Allah dia akan mendapatkan yang lebih baik kalau dia betul-betul alasannya syar'i. Tapi kalau mau dipertahankan, suruh bertobat, itu juga lebih baik. Ada lagi? Ada pertanyaan enggak? Itu tadi Bapak. Menikah dia akan kita ijab kabul dengan suaminya. Terus dia melakukan dosa yang ada kaitannya dengan orang tua. Apakah orang tua ini dapat jariah dosa dari situ? Selama dia sudah memberitahukan bahwa itu dosa, maka tidak dapat. Tidak dapat. Apalagi orang tua yang sudah bertobat kepada Allah SWT. Dan anak itu bertanggung jawab. Bukan berarti orang tua tidak memberitahukan, tetap harus diberitahukan. Kalau sudah diberitahukan dan dia tidak mau, maka orang tua tidak mendapat dosa jariah itu. Cuman ada yang saya ingin sampaikan, dan ini buat saya dan antum semuanya. Kadang orang yang kita didik, istri, anak kita, dia tidak menerima didikan dari kita, itu mungkin karena hati kita kurang dekat dengan Allah ketika mendidik. Apa itu? Tawakal.
Apa namanya? Tawakal. Kadang kita ingin menggunakan power kita. Kamu harus begini. Bolehlah kita begitu, tapi hati ini harus tetap bersandar kepada Allah. Serahkan dia kepada Allah pada saat kita mendidiknya. Jangan sampai kita ini berbangga hati. Aku kan penguasa di rumah. Aku bisa mengubah semua keadaan. Tidak bisa. Mereka milik Allah. Milik kita adalah menyampaikan. Mereka milik siapa? Milik Allah. Milik kita itu menyampaikan kepadanya, mendidik dia. Sisanya setelah itu berikan kepada Allah. Saya contohkan satu orang ulama, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu anaknya Ali bin Fudail. Itu susah dididik. Ayahnya seorang qadi. Seorang qadi itu udah ditakuti oleh ulama-ulama di bawahnya. Ahli fikih, di atas ahli fikih lah gitu. Karena dia yang menentukan apa? Hukuman pidana dan seterusnya untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran. Anaknya sudah susah dididik. Apa dia katakan kepada Allah? Ya Allah, aku sudah mendidik, berusaha mendidik anak. Tidak ada pendidikan terbaik kecuali engkau yang mendidiknya. Maka dengan doa dan tawakalnya itu Ali bin Fudail berubah drastis. Jadi anak yang begitu baik. Anak yang begitu soleh. Sampai dia mati ketika sholat pada saat ayahnya membaca surat Kiamat. Karena dia tidak bisa nahan air mata ketika mendengar hukuman-hukuman di akhirat. Begitu ayahnya tidak tahu kalau anaknya ada di belakang, dia baca surat yang berkaitan dengan kiamat, mati Ali bin Fudail. Saat sholat. Itu siapa yang mendidik? Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti kita, udah ente dididik sama Allah ya. Duduk, itu enggak. Tetap diberitahukan, hak kita memberitahu. Hak kita mendidik sesuai dengan yang Allah izinkan. Tapi sisanya jangan dipaksain, kita harus merubah. Ya bisa. Yang merubah itu ada Allah. Maka hati ini, meskipun dia bentuknya kecil, kalau hubungannya kuat dengan Allah, Allah akan hargai keinginan kita. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kalaupun ternyata seperti anaknya Nabi Nuh, tidak mau juga mendengarkan, insya Allah dosanya tidak ditanggung oleh orang tua. Jelas? Cukup enggak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?